kita sudah mempunyai aturan sesuai dengan Pergub nomor 8 tahun 2022 yang mengatur tentang manajemen talenta. Sehingga dengan demikian ini akan kita gunakan untuk memilih siapapun yang akan ditugaskan pada jabatan yang ada. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini pemerintah Jakarta meluncurkan manajemen talenta, dan untuk manajemen talenta itu kita sudah mendapatkan persetujuan melalui keputusan Kepala BKN nomor 47 tahun 2025, sehingga dengan demikian Jakarta sepenuhnya akan menerapkan manajemen talenta. Dan di samping itu kita sudah mempunyai aturan sesuai dengan Pergub nomor 8 tahun 2022 yang mengatur tentang manajemen talenta. Sehingga dengan demikian ini akan kita gunakan untuk memilih siapapun yang akan ditugaskan pada jabatan yang ada. Dan secara sumber daya manusia Jakarta termasuk siap. Maka dalam pengarahan tadi saya menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi keinginan, harapan dan tujuan adalah agar Jakarta sebagai kota global yang sekarang ini ranking 74 dari 156 menjadi ranking 50. Apakah itu bisa? Kita punya pengalaman di tahun 2015 dan 2016 tanpa Jakarta yang kita atur lebih baik, pada waktu itu rankingnya sudah 54. Sehingga dengan demikian terjadi penurunan yang luar biasa karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling utama adalah sumber daya manusia, kerjasama internasional yang perlu dilakukan perbaikan. Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional Prof. Zudan yang telah membantu dan mengizinkan Jakarta sepenuhnya akan menggunakan manajemen talenta di dalam mempromosikan ASN-nya. Prof. Zudan, terima kasih. Monggo, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa sangat berbahagia. Pak Gubernur, 1 bulan ini bersama tim bekerja sangat keras dan kami dari BKN bersepakat bahwa DKI memiliki kualitas sangat baik skornya untuk menerapkan manajemen talenta. Nah, dengan demikian kita berharap dengan manajemen talenta sumber daya manusia para ASN di DKI bisa didaya gunakan lebih optimal lagi sehingga produktivitas ASN meningkat. Tidak semata-mata kinerjanya, tetapi produktivitasnya meningkat. Produktivitas diukur dari input dengan output yang diperoleh. Semakin sedikit inputnya, semakin besar outputnya, maka akan semakin produktif. Dan ini bisa dijembatani dengan penerapan manajemen talenta. Jadi ke depan Bapak Gubernur, di DKI nggak perlu ada open bidding lagi. Karena penerapan manajemen talenta menyiapkan para ASN-nya sudah siap atau disiapkan duduk dalam jabatan-jabatan yang ada di pemerintah Provinsi DKI. Tentu prosesnya sangat panjang dan DKI sudah memenuhi syarat untuk menerapkan manajemen talenta. Selamat Bapak Gubernur, kami apresiasi dan terima kasih atas upaya yang sangat sungguh-sungguh untuk menerapkan manajemen talenta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melaporkan kepada Kepala BKN, setelah Lebaran semua PLT-PLT yang ada di Jakarta akan saya definitifkan. Tentunya siapanya nanti menjadi kewenangan sepenuhnya Gubernur bersama dengan tim yang akan saya buat untuk itu. Jadi untuk membantu UMKM, kami akan segera meluncurkan sekarang ini dalam program 100 hari seperti yang saya sampaikan, kami akan konsentrasi untuk yang langsung dirasakan oleh rakyat kecil, yaitu penyelesaian Kampung Bayam. Kampung Bayam yang periode pertama sudah selesai, yang Furkon dan teman-teman. Kemarin ketika saya pulang dicegat oleh kelompok Gugun dan teman-teman sekalian, itu juga akan kami selesaikan. Mudah-mudahan setelah Lebaran akan selesai. Yang paling penting buat saya adalah kartu Jakarta Pintar. Mudah-mudahan KJP ini sebelum Lebaran sudah kita bisa bagi 705.000 penerima. Di antara 705.000 penerima itu 520.000 sudah menerima yang sebelumnya, ada tambahan baru yang kurang lebih 200.000 kurang. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keluhan ketika saya di lapangan ini bisa betul-betul
diselesaikan, termasuk pemutihan ijazah. Baik itu untuk SD, SMP, SLTA atau yang sederajat, kami akan putihkan semua dan kami akan segera selesaikan. Maka dengan demikian apa yang menjadi sesuatu yang saya temukan secara langsung di lapangan akan kami selesaikan. Itu ya. Kalau tanah bersertifikat ilegal maka statusnya harus kita dalami dan kita benarkan dulu. Kalau memang betul-betul ilegal ya nanti pemerintah akan mengambil tindakan untuk itu. Tetapi kan persoalan pertanahan ini tidak sepenuhnya kewenangannya ada di pemerintah Jakarta. Sebagian kewenangan yang utama itu di Kementerian ATR sekarang ini. Sehingga dengan demikian kami pasti akan melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR hal yang berkaitan dengan bagaimana status tanah-tanah tersebut. Mudik gratis. Saudara-saudara sekalian, kami sudah meluncurkan membuka pendaftaran 22.000. Enggak sampai 1 hari terpenuhi. Kami sedang memikirkan untuk itu apakah perlu penambahan kuota dalam waktu 1 atau 2 hari ini segera akan kita putuskan. Kalau memang ada kemampuan untuk melakukan penambahan pasti saya akan tambah. Tetapi intinya adalah pemerintah Jakarta sekarang ini sudah memutuskan dengan 22.000 keputusan yang kemarin minggu lalu. Besok saya akan minta laporan perkembangan yang ada dari semua dinas yang ada yang berkaitan dengan mudik lebaran ini. Terima kasih ya. Teman-teman sekalian saya ingin menyampaikan begini supaya ini nggak salah paham ya. Saya mohon betul. Kalau ada pertanyaan di saat tanya jawab digunakan. Jangan saya udah jalan kemudian dipotong untuk ditanyakan yang bersifat personal. Saya yang seperti itu pasti tidak akan saya jawab. Ya, ini aturan di antara kita ya. Jadi kalau mau tanya aja, nggak apa-apa. Tapi begitu sudah selesai, jangan yang bersifat pribadi kemudian motong untuk bertanya. Kalau itu pasti nggak saya jawab. Terima kasih.